Pernahkah kamu merasa terjebak? Seperti ada sebuah pola yang terus berulang dalam hidupmu, padahal kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari sana? Mungkin kamu selalu menarik tipe pasangan yang sama, selalu menghadapi masalah keuangan yang serupa, atau terus-menerus merasa tidak cukup, tidak berharga, meskipun sudah mencapai banyak hal. Rasanya seperti ada rantai tak terlihat yang mengikatmu, menarikmu kembali ke lubang yang sama, lagi dan lagi. Aku tahu perasaan itu. Aku pernah di sana, di mana aku bertanya-tanya, kenapa ini selalu terjadi padaku? Kenapa aku tidak bisa lepas dari pola ini? Dan mungkin saat ini kamu juga merasakan kebingungan dan keputusasaan yang sama. Tapi, bagaimana jika aku bilang, ada sebuah alasan di balik pola berulang itu? Sebuah siklus yang jika kita kenali dan pahami, bisa kita putuskan? Bagaimana jika rantai yang mengikatmu itu sebenarnya bisa kamu lepaskan dan kamu bisa hidup dengan lebih bebas, lebih damai, dan lebih otentik? Jika kamu merasa lelah mengulang kesalahan yang sama, lelah dengan pola yang menyakitkan dan siap untuk sebuah perubahan nyata, maka video ini untukmu. Tetaplah bersamaku, karena hari ini kita akan menyelami dunia siklus trauma berulang, memahami bagaimana ia bekerja, dan yang terpenting, bagaimana cara memutus rantainya sekarang juga. Ini bukan sekedar teori, ini adalah perjalanan emosional yang akan membebaskanmu dari masa lalu dan membimbingmu pada masa depan yang penuh harapan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan tentu saja perjalanan menuju versi diri yang lebih sehat dan bebas. Aku nama host dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat mendalam dan mungkin sedikit sensitif, tapi sangat penting. Siklus trauma berulang, putuskan rantainya sekarang. Kita semua pernah mengalami luka. Luka masa lalu, entah itu besar atau kecil, disadari atau tidak, seringkali membentuk pola dalam hidup kita. Pola-pola ini bisa berupa cara kita bereaksi terhadap stres, cara kita memilih pasangan, cara kita melihat diri sendiri, bahkan cara kita menghadapi kesuksesan atau kegagalan. Dan seringkali pola-pola ini terasa seperti siklus yang terus berulang membuat kita merasa terjebak dan putus asa. Nah, video ini hadir bukan untuk menghakimimu, tapi untuk memberimu pemahaman dan harapan. Kita akan belajar mengenali tanda-tanda siklus trauma, memahami akar permasalahannya, dan yang terpenting, aku akan memberimu langkah-langkah konkret untuk memutus rantai itu agar kamu bisa hidup dengan lebih bebas, lebih damai, dan lebih otentik. Siapkan dirimu, karena ini akan menjadi obrolan yang jujur, mungkin sedikit menantang, tapi aku jamin akan sangat membebaskan. Jadi, apa sebenarnya siklus trauma berulang itu? Sederhananya, ini adalah pola perilaku, pikiran, dan perasaan yang tidak sehat yang terus-menerus kita ulangi sebagai respon terhadap luka atau pengalaman traumatis di masa lalu. Trauma di sini tidak selalu harus kejadian besar seperti kecelakaan atau kekerasan. Bisa juga trauma kecil yang berulang seperti penolakan, kritik berlebihan, atau perasaan tidak dicintai di masa kanak-kanak. Bagaimana ia terbentuk? Saat kita mengalami trauma, terutama di usia muda, otak kita mencoba melindungi diri. Ia menciptakan mekanisme pertahanan diri. Masalahnya, mekanisme pertahanan ini yang dulunya berfungsi untuk melindungi kita, seringkali menjadi pola yang tidak sehat di masa dewasa. Contohnya, jika kamu pernah merasa ditinggalkan, kamu mungkin cenderung menarik pasangan yang tidak berkomitmen, atau justru terlalu posesif karena takut. Sekarang, inilah bagian yang paling penting. Bagaimana cara memutus rantai siklus trauma ini? Ini adalah resep jitu yang bisa kamu mulai praktikkan sekarang. Langkah pertama, kenali dan akui polanya. Awareness. Ini adalah langkah pertama dan terpenting. Kamu sudah setengah jalan jika kamu bisa mengidentifikasi pola berulang dalam hidupmu. Praktik. Buat jurnal. Tuliskan kapan kamu merasa terjebak dalam pola yang sama. Apa pemicunya? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana reaksimu? Langkah kedua, validasi emosimu, validation. Ingat, emosi yang kamu rasakan itu valid. Tidak ada emosi yang salah. Praktik. Saat kamu merasakan emosi yang kuat, sedih, marah, takut, katakan pada dirimu, tidak apa-apa aku merasakan ini. Ini adalah respons dari luka lama. Jangan menghakimi dirimu.
Langkah ketiga, pahami akal masalahnya, understanding. Coba renungkan, trauma atau pengalaman apa di masa lalu yang mungkin menjadi pemicu pola ini? Ini butuh keberanian, tapi sangat membebaskan. Praktik, jika sulit sendiri, bicarakan dengan terapis atau orang yang sangat kamu percaya. Terkadang kita butuh bantuan untuk melihat akar masalah ini. Langkah keempat, pilih respons baru, choice. Ini adalah titik balik. Saat kamu mengenali pemicu dan pola lama, kamu punya pilihan untuk tidak mengulanginya. Praktik, saat pemicu muncul, ambil jeda, tarik nafas dalam-dalam. Tanyakan pada dirimu, apakah aku ingin mengulangi pola lama yang menyakitkan, atau aku ingin mencoba respons yang lebih sehat? Ini butuh latihan, tapi setiap kali kamu memilih respons baru, kamu melemahkan rantai lama. Langkah kelima, bangun sumber daya internal dan eksternal. Resources. Internal, latih self-compassion, mindfulness, dan self-regulation. Belajar menenangkan diri sendiri. Eksternal, bangun lingkungan yang mendukung. Cari teman yang positif, cari mentor, atau jika perlu, cari bantuan profesional, seperti psikolog atau terapis. Mereka adalah jembatan yang bisa membantumu melewati ini. Ini bukan proses instan. Ini adalah perjalanan. Tapi setiap langkah yang kamu ambil untuk memutus rantai ini adalah langkah menuju kebebasan. Aku ingin berbagi sedikit cerita pribadiku. Dulu, aku sering sekali terjebak dalam pola hubungan yang tidak sehat. Aku selalu menarik pasangan yang membuatku merasa tidak cukup atau yang tidak bisa berkomitmen. Aku merasa seperti magnet bagi orang-orang yang hanya akan menyakitiku. Aku bertanya-tanya, ada apa denganku? Setelah bertahun-tahun berjuang, aku akhirnya menyadari bahwa ini adalah siklus trauma dari masa kecilku, di mana aku sering merasa tidak dicintai dan ditinggalkan. Otakku secara tidak sadar mencari familiaritas, bahkan jika itu menyakitkan. Proses memutus rantai itu sangat sulit. Ada saat-saatnya aku merasa putus asa, merasa ingin menyerah. Aku harus belajar mengenali pemicuku, memvalidasi rasa sakitku, dan dengan sengaja memilih respons yang berbeda. Aku belajar mengatakan tidak pada pola lama, meskipun itu terasa menakutkan. Aku juga mencari bantuan profesional, dan itu adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidupku. Butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh banyak self-compassion. Tapi perlahan rantai itu mulai longgar. Aku mulai menarik hubungan yang lebih sehat. Aku mulai merasa lebih berharga. Dan yang paling penting, aku merasa lebih bebas. Aku tidak lagi dikendalikan oleh luka masa lalu. Aku sekarang adalah nahkoda kapal hidupku sendiri. Jadi teman-teman, mari kita ingat kembali resep J2 untuk memutus siklus trauma. Kenali dan akui polanya. Awareness. Validasi emosimu. Validation. Pahami akar masalahnya. Understanding. Pilih respons baru. Choice. Bangun sumber daya internal dan eksternal. Resources. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak dari kita yang membawa luka masa lalu. Tapi kamu punya kekuatan untuk memutus rantainya. Kamu berhak hidup dengan lebih bebas, lebih damai, dan lebih otentik. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Jika video ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa tidak sendirian, atau jika kamu mendapatkan satu pencerahan saja, tolong berikan like pada video ini. Bagikan juga ke teman-temanmu, keluargamu, atau siapapun yang kamu rasa membutuhkan message ini. Karena semakin banyak dari kita yang memutus siklus trauma, semakin sehat dan bahagia komunitas kita. Dan jangan lupa, tinggalkan komentarmu di bawah ini. Pola apa yang ingin kamu putuskan? Atau mungkin kamu punya tips lain untuk penyembuhan trauma? Aku tidak sabar untuk membaca cerita-cerita kalian. Terima kasih sudah menemaniku dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingatlah selalu, kamu lebih kuat dari luka masa lalumu. Kamu berhak mendapatkan kebebasan.